Pemirsa, kita teruskan diskusi kita yang semakin malam semakin dahsyat. Sekarang ke Pak Dirjen Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian. Pak Dirjen, dulu kita ketemu daging udah 80.000. 100 sampai 100. Sekarang nggak ada perubahan. Sudah turun 85 Pak. Jadi kita sama-sama ke pasar Pak. Pertanyaannya Pak, kuotanya Indoguna itu kepada siapa akhirnya dikasihkan setelah Indoguna perkara? Baik Pak Sarli. Tapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengklarifikasi statementnya Pak Karni yang 2 kali malam ini, yang menyatakan bahwa harga daging sapi di Indonesia termahal di dunia. Ya. Saya tidak tahu siapa dan apa tujuannya orang yang pertama kali membuat statement itu. Yang katanya dari World Bank, Bank Dunia. Statement itu merupakan fitnah yang keji terhadap 6,4 juta rumah tangga peternak sapi Indonesia. Kenapa? Ada 2 hal yang saya ini kan. Saya bersinggung tadi soalnya. Ini menyangkut 6,4 juta. Bapak itu merupakan, kalau tidak diklarifikasikan, membuat tersinggung 6,4 juta, membuat Bapak itu bahagia nantinya. Saya sudah cek Pak. Saya cek, katanya kan dari sumber Bank Dunia. Saya cek ke Bank Dunia. Apa kata Bank Dunia? Bank Dunia mengatakan, ini dari Bank Dunia, Bank Dunia tidak memiliki penelitian yang menyimpulkan bahwa harga daging sapi di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia seperti disebut media beberapa hari terakhir ini. Kemudian dari websitenya Bank Dunia, inilah harga-harganya. Ternyata dari data Bank Dunia, itu Indonesia, harga daging di Indonesia dengan yang setara dengan jenis daging secondary cut untuk semur dan sebagainya sama ininya, itu hanya lebih tinggi sedikit dari Filipina. Yang tertinggi di sini adalah Prancis, yaitu sekitar 270 kalau di kurs rupiah, 270.000 rupiah per kilogram. Yang kedua Jepang, Tokyo. Yang ketiga Singapura, Taiwan, USA, kedua Indonesia, Manila dan Thailand. Manila dan Thailand itu kenapa lebih murah dari Indonesia? Karena mereka bisa mengimpor dari India. India itu merupakan negara harga daging dunia terendah itu di dunia. Saya ngomong ini sudah survei ke banyak peternak, termasuk peternak yang gede. Semuanya ngakui Pak. Dan mereka saya ajak ke sini. Tidak berani, karena akan di blacklist oleh Departemen Bapak. Tidak, itu tidak ada itu. Tidak ada itu. Bapak boleh bilang ada. Bapak tadi mengatakan bahwa harga daging 45.000 rupiah. Daging yang Bapak terima di sini grading nomor 7 terbawah di Australia. Ya. Bukan grading 1, yang mahal yang grading 1. Kobe lebih mahal lagi Pak. Udahlah, kalau Bapak berdebat gitu kita panjang. Ya, sekarang yang mengklarifikasikan itu. Iya, tapi clear, Pak. Saya yang yakin petani peternak tidak tersinggung, yang tersinggung hanya Bapak. Justru saya tahu peternak kok. Ya, saya bergaul dengan peternak. Saya juga pembina peternak, Pak. Iya, Bapak pembina formil. Iya. Saya pembina peternak, Bapak saya informil, Bapak formil. Akan bilang bagus. Jadi jangan tempat akan bilang ini keadaan kami. Jadi 45.000 itu Pak, itu jenis daging chemical lean. Chemical lean itu singkatnya CL 85 atau 65. Itu artinya dagingnya 85%, 15%-nya itu lemak. Kalau di Indonesia harga chemical lean itu harganya ya sama antara 54 sampai 62. Itu saya klarifikasi aja Pak, jadi saling informasi. Ya, oke. Saya terima pendapat Bapak. Kemudian yang kedua, bahwa kami di Kementerian Pertanian ini melaksanakan salah satu pelaksanaan tugas dari peternakan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 76
yang mengatakan bahwa pemerintah wajib untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan kepada peternak dan pengusaha ternak dalam negeri. Nah, salah satu di ayat 2 disebutkan bahwa salah satu bentuk perlindungan ini adalah perlindungan terhadap tekanan harga sapi maupun daging impor. Nah, itulah yang kami lakukan, Pak Gami. Pada tahun 2010, 2009, 2011, harga daging Indonesia 53% diimpor, Pak. 53% pada tahun itu diimpor. Akibatnya apa? Harga sapi di Indonesia itu jatuh sekali pada waktu itu. Nah, berdasarkan itu dan mengacu kepada amanah diberikan Undang-Undang Nomor 18, Undang 18 itu pasal 76, maka kami melakukan rasionalisasi impor. Itu yang dimaksud dengan kuota ya, supply demand, berarti melakukan supply demand sesuai dengan potensi yang ada, dan potensi yang ada kami data berdasarkan dari sensus BPS yang secara saintifik bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Nah, tadi ada dulu, Pak. Ya. Bapak bilang data BPS kita bisa percaya. Data BPS mengatakan ada 14 juta sapi di negeri ini, benar? Sekarang dari 14 juta itu yang jantan berapa? Dari 14 juta, ya, itu 30% jantan. 40% yang benar 35% jantan, sisanya adalah betina. 40% jantan. Ya. Kalau kita potong separuh saja dari 40% itu, ya, kita tidak perlu impor. Jadi dengan impor aja harga udah segini, Pak. Jadi 14 juta itu nggak benar. Jadi gini, Pak, bisa saya jelaskan? Silakan. Nah, boleh saya jelaskan, Pak. Jadi data BPS itu tidak arti satu umur semua. Jadi BPS itu membagi berklasifikasi umur, kemudian klasifikasi jantan betina dan seterusnya dan seterusnya. Totalnya ada 40% jantan dan 60%. Ya taruh yang jantan 6 juta, yang betina 8 juta, ya toh Pak? Ya. Dari yang 4 juta, taruh yang kecil separuh 2 juta, cukup. Ya. Dari hasil perhitungan kami, Pak, dari total itu berdasarkan umur dan sebagainya, untuk 2011 yang potensi bisa dipotong adalah 3 juta ekor, Pak. Bapak tahu nggak sekarang? Saya tahu, Pak. Saya kan bergaul hanya dengan peternak, tapi juga dengan pedagang, dengan semua lah, kami tes. Bahwa yang terjadi sekarang, kita menuju pemusnahan sapi lokal. Kenapa? Karena semua pedagang daging nyari sapi lokal karena impor di kuota, dan akibatnya apa, Pak? Sapi betina pun dipotong. Bapak nggak tahu itu? Oh, tahu. Nah, harusnya tahu. Nah, saya tahu betul kenapa. Bapak tahu dong bahwa bukan begitu maksud saya. Maksud saya bukan begitu. Jadi tahunya saya adalah bahwa populasi sapi saat ini meningkat. Nah, kita dari mana itu kan Bapak? Pak, yang pertama, yang mengatakan Bapak bahwa sapi berkurang, buktinya kalau kita sama-sama kita ke pasar hewan, tidak ada pasar hewan yang kosong, Pak. Kalau sapi kita cukup, harga tidak 80.000, Pak. Nah, harga stabil. Saya ingin bisa menjelaskan itu, Pak. Jadi kita lokasikan sekarang, harga sekarang sudah mulai menurun, yaitu kalau kita di Surabaya sekarang antara 70 sampai 85.000. Kemudian di Jakarta sekarang, antara data yang saya dapat terakhir sekarang ini antara turun dari 90, kemudian 87.500, dan terakhir kami dapat informasi dari pelaku sekarang 85.000 di Jakarta itunya. Itu jenisnya. Jenis kita lihat kalau kita daging, jenisnya. Daging itu berjenis-jenis, ada khas gitu, ada khas, asal digerikan, ada bicara tetelan itu, saya ngerti, saya kagak makan tetelan, saya daging khas, makanan saya. Tetelan itu 45, Pak. Tetelan itu 45 harganya di sini, Pak. Besok Bapak sama saya ke pasar. Boleh, saya ke pasar kok. Jadi begini, Pak. Jadi, mari kita tunggu. Pak. Ya, sebentar, Pak. Jadi kita pro rakyat, jadi setelah kita ini sekarang dengan kondisi sekarang, harga di tingkat peternak sudah mulai membagus, kemudian animo masyarakat untuk berternak itu sudah sangat baik. Gitu ya. Nah, mengenai apakah terjadi penurunan populasi, kami saat ini sudah bekerja sama dengan BPS, nanti bulan April ini, akhir April ini, akan dilakukan
updating data melalui sensus dengan metodologi yang sama. Selesai pada akhir Juni. Mari kita tunggu akhir bulan Juni, apakah hipotesnya Pak Tani yang betul ataukah saya yang betul. Ya, saya Terima kasih Pak. mau ngecek aja Bapak. Bapak itu hitung sapi lewat BPS lagi atau lewat IPB? Sensus kita melalui BPS Pak. Menghitungnya lewat IPB. Nah, yang melalui survei karkas itu melalui IPB, survei karkas di situ. Catatan saya ini dana untuk menghitung sapi saja itu 300 miliar. Saya nggak tahu caranya gimana. Ya, jadi gini Pak, saya kira tidak usah suzon satu dengan yang Ya, lain. saya nggak suzon. Satu dengan satu yang lain. Saya malah berpikir kecil. Oh, ya. Karena kalau hitung setiap desa, petani ini punya 2 ekor. Sensus cukup. memang begitu Pak. Nggak cukup, Negara kita itu besar. Ini bukan sensus ya, yang 300 miliar. Sensus Pak. Oh, sensus. Sensus Pak. Iya. Jadi wajar kalau 300. Insya Allah Pak. Makanya nggak suzon saya, Pak. Wajar 300 miliar. Pertanyaan lain lagi, Pak. Bapak keluarin kuota. Yang terjadi kemarin kan kuota untuk Indoguna 50% dibanding kuota untuk pedagang yang lain. Yang ketangkap kemarin. Yang sekarang diperiksa KPK. Pertanyaan saya, nyatanya kuota itu diperjualbelikan. Saya bisa jelaskan Pak? Ya. Oke. Sejak tahun 2012 Pak, sejak saya menjadi dirjen 2012 itu, kami mengikuti peraturan perundangan yang sudah diatur di sana. Jadi di Undang-Undang Nomor 18 Pasal 59 disebutkan, kalau dulu 2011 itu memang semuanya Kementerian Pertanian Pak kami, sama Dirjen Peternakan. Kemudian memasuki 2012 kita mengikuti peraturan undang yang ada, yaitu saudara apa? SPI surat persetujuan impor itu dikeluarkan oleh perdagangan, kemudian surat rekomendasi itu dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Itu pertama. Jadi pasal 59. Kemudian di Permentan 50 tahun 2011 disebutkan bahwa penetapan alokasi daging nasional dari setiap tahun itu ditetapkan melalui rapat koordinasi terbatas di Menko Ekonomi yang dihadiri oleh menteri-menteri terkait yang dipimpin oleh Menko Ekonomi di situ. Nah, kemudian berdasarkan hasil dari keputusan Rakortas itu, kemudian dibagi di situ berapa persen yang untuk sapi bakalan, berapa persen yang untuk daging beku di situ. Nah, itu dibahas di tingkat eselon 1 lintas sektor dari Kementerian eselon 1 di Kementerian Perindustrian, Perdagangan, kami dan ada wakil dari Menko Ekonomi. Nah, dari situ kemudian dibuatlah untuk impor daging itu hanya diperuntukkan untuk 2 tujuan. Yang pertama untuk industri, yang kedua untuk horeca. Untuk industri itu yang menetapkan perusahaan itu adalah Kementerian Perindustrian. Kemudian dari Kementerian Perindustrian itu dikirim kepada kami, kemudian berdasarkan itulah ditulislah rekomendasi oleh kita, kemudian dikirim ke Kementerian Perdagangan untuk dikeluarkan SPI-nya. Sementara untuk horeca itu dibahas lintas sektor eselon 2 dengan direktur, yaitu dari kami, dari Perdagangan, Perindustrian, dari Menko Ekonomi juga. Nah, hasil kesepakatan itu per perusahaan, kemudian dapat berapa dan sebagainya, barulah dikirimkan kepada kami. Dan hasil itu kalau dibuat rekomendasi dan dikirimkan kepada Perdagangan untuk dibuatkan SPI-nya. Di mana letak kompansi? Pembagiannya itu gabungan tadi, pembagian kota. Yang mana Pak? Pembagian kota itu Yang tadi. Jadi untuk yang ada departemen ada perdagangan, perdagangan, perindustrian, kenapa stakeholder importir nggak diundang? Tertutup untuk yang nggak dapat. Pada penetapan untuk horeca itu melibatkan stakeholder. Yang dapat, yang nggak dapat. Ada di sini. Yang dapat itu kan ada asosiasi adil ya. Kita kan udah dapat kan angka-angkanya ketika Indoguna dapat. Yang dapat gede ada beberapa, paling 10 dan kemudian ada asosiasi lah. Jadi Tapi yang lain-lain nggak dikasih tahu. Saya kira itu diwakilkan oleh asosiasi-asosiasi yang gitu. Termasuk pada saat pembahasan di feedlotter itu hadir semua asosiasi dilibatkan di situ.
Dan pada saat Kementerian Perindustrian mengatakan untuk kebutuhan industri ini, itu berbicara dengan asosiasi-asosiasi. Pertanyaan saya terakhir Pak, kenapa dalam 3 bulan ini atau sejak kasus Indoguna kebongkar, tidak ada upaya menurunkan harga daging? Kalau bawang putih tadi kan sudah jelas, dibuka kerannya hari ini, walaupun akibatnya saya bilang ini akan hancur para importirnya telat. Yang berani ini yang gambling, yang nggak gambling. Bisa saya jawab? Apa yang Bapak lakukan? Jadi beberapa langkah terobosan kita bersama-sama dengan kementerian terkait. Yang pertama, kami dengan Kementerian Perhubungan bekerja sangat baik untuk merealisasikan, menyalurkan rantai distribusi. Saat ini kereta api sudah mampu mengangkut daging beku dari Jawa Timur, sentra produksi ke Jakarta. Insya Allah Sabtu mereka minta dipertemukan dengan para pelaku di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, kami mempunyai program Sarjana Membangun Desa, itu sudah 2.000 orang anggotanya. Kami undang mereka dan kita minta mereka untuk kesanggupan mereka untuk masuk DKI, karena soalnya DKI di situ. Alhamdulillah sekarang mereka menyediakan setiap hari 10 ton untuk menyediakan pasar Jakarta, harganya cuma 81.000. 81.000 harganya sekarang. Dan sekarang masih ada distribusinya masih di Depan kerjasama dengan koperasi peternakan. Kemudian yang lain kami juga melihat beberapa komitmen yang baik daripada distributor sekarang yang dulunya cenderung impor, sekarang bekerja sama dengan kami untuk dihubungkan, difasilitasi untuk berhubungan dengan para petani, para peternak, kelompok ternak, dan termasuk kepada LPH di sentra-sentra produksi. Ada juga dari restoran, dan alhamdulillah ada sedikit mereka itu. Dan harga sekarang sudah mulai turun sampai ke 85, walaupun di Australia 40, 85. Bapak kasih kuota, kita bisa turunkan ke 60, kasih saya kuota aja. Saya bukan saya yang memberikan kuota, Pak. Kuota itu saya turunkan 60.000 per kilo, Pak. Kita istirahat saja.